Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Saga Light 4. Nah, kebetulan ini yang varian warna navy orange. Dan nanti kita akan compare langsung dengan seri pendahulunya, yaitu seri Li-Ning Saga Light 3 ini. Nah, ada yang menarik dari improvement di Li-Ning Saga Light 4 ini. Buat kalian yang penasaran seperti apa, saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik link di atas untuk video-video review sebelumnya. Dan buat kalian yang belum support channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sepatu ini dari yang pertama, yaitu untuk kisaran harganya. Nah, untuk kisaran harganya sendiri saya rasa juga masih ada di range harga 420 sampai dengan 490 ribu rupiah ya. Kemudian untuk bahannya sendiri juga masih sama seperti seri pendahulunya. Di bagian uppernya sendiri dia masih menggunakan bahan mesh. Kemudian ada bahan TPU dan di bagian belakangnya sini ada bahan synthetic leather. Kemudian untuk bahan midsole-nya sendiri juga sama, dia menggunakan bahan pylon dengan teknologi cushion. Kemudian untuk outsole-nya sendiri dia menggunakan rubber karet non marking seperti ini. Nah, jadi itu dia dari segi bahan nggak ada perbedaan sama sekali dengan seri sebelumnya. Kemudian kita akan lanjut bahas mengenai teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini. Nah, dari yang pertama dia menggunakan teknologi yang namanya perfect fit upper di bagian upper sepatu ini, yang fungsinya sendiri untuk membuat sepatu ini benar-benar fit dan pas di kaki kalian, sehingga feel kalian akan lebih nyaman ketika bermain menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi breathable mesh. Nah, fungsinya sendiri untuk menjaga sirkulasi udara di dalam sepatu ini, sehingga kaki kalian tidak akan panas dan kelembaban udara juga dapat terjaga sehingga sepatu ini tidak akan cepat bau. Kemudian selanjutnya ada extra wider support. Nah, ini adalah desain sepatu di bagian depannya yang dibuat agak lebar, sehingga buat kalian yang punya karakter kaki wide bisa dengan nyaman menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian di bagian midsole-nya sendiri ada teknologi cushion ya, yang fungsinya sendiri sudah tentu sebagai shock absorption di dalam sepatu ini dan mencegah terjadinya resiko cedera pada kaki kalian. Kemudian selanjutnya ada energy returning mid. Nah, teknologi ini berfungsi untuk merilis energi impact yang terjadi pada saat kalian bergerak, sehingga akan membuat gerakan kalian jadi lebih smooth dan juga lebih stabil. Kemudian selanjutnya di bagian outsole-nya sendiri dia menggunakan teknologi max grip sole. Nah, ini adalah teknologi rubber anti slip yang akan membuat pergerakan kalian jadi lebih lincah, agresif, stabil, sehingga performa kalian juga akan meningkat dengan adanya teknologi ini. Kemudian selanjutnya ada teknologi sole abrasion. Nah, teknologi ini membuat midsole dan outsole sepatu ini memiliki durabilitas tinggi karena memang dibuat dari bahan-bahan yang memiliki kualitas tinggi. Kemudian selanjutnya di bagian outsole-nya ada TPU insert. Nah, teknologi ini berfungsi untuk membuat sepatu ini jadi lebih stabil ketika digunakan dan juga membantu mengurangi resiko cedera serta meningkatkan performa kalian dengan menjaga stabilitas pergerakan kalian di atas lapangan. Nah, yang terakhir di bagian insole-nya dia sudah menggunakan teknologi true cushion. Insole ini juga membantu menjaga kenyamanan kalian ya ketika bergerak karena memang sifatnya yang empuk dan juga berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Nah, insole ini diklaim punya durabilitas yang tinggi oleh Li-Ning ya, karena memang dia dibuat dari bahan yang berkualitas seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini yang tentunya itu bisa membuat pergerakan kalian jadi lebih enak ketika menggunakan sepatu ini dan juga mendukung performa kalian di atas lapangan seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai improvement apa saja yang ada di dalam Li-Ning Saga Light 4 ini dan juga perbedaan desain dari seri sebelumnya. Nah, langsung saja kita lihat dari yang pertama, yaitu untuk uppernya sendiri. Nah, untuk uppernya sendiri improvementnya paling kelihatan ya di sini karena memang untuk desainnya sendiri ini berubah total ya, baik dari motif mesh, kemudian bahan TPU dan juga synthetic leather-nya. Nah, untuk meshnya sendiri di Li-Ning Saga Light 4 ini menggunakan motif garis-garis yang rapat seperti itu ya, sedangkan yang ada di Li-Ning Saga Light 3 motifnya itu berbentuk heksagonal seperti itu. Kemudian untuk bagian depannya desain dari bahan TPU-nya juga berbeda ya, dimana pada Li-Ning Saga Light 4 itu full di cover di bagian bawahnya itu nyambung dari sisi bagian depan sampai ke sisi bagian luar di bagian dalamnya. Nah, ini full nyambung bahan TPU-nya dan motifnya sendiri ini juga berbeda ya. Kalau misalkan di Li-Ning Saga Light 4 itu kan motifnya heksagonal, kalau di sini motifnya ini garis putus-putus seperti itu dan warnanya juga berbeda ya. Kalau di Li-Ning Saga Light 4 ini dia full orange,
Sedangkan pada Saga Light 3 itu bahan TPU-nya itu berwarna navy seperti ini, dan juga untuk area coverage-nya itu juga berbeda ya, dimana di bagian atas depan, tepatnya di area jempol kaki di Saga Light 3 itu di cover oleh bahan TPU dan terlihat terpisah dengan TPU yang ada di sisi bagian area atas kelingkingnya. Jadi perbedaannya di sana ya. Jadi untuk di Li-Ning Saga Light 4 itu full nyambung bahan TPU-nya, sedangkan yang di Li-Ning Saga Light 3 itu agak terpisah ya di bagian depannya. Kemudian di bagian lidah sepatunya sendiri dan juga area tali sepatu juga berbeda ya, dimana di Saga Light 4 tidak menggunakan pengait seperti yang ada di Li-Ning Saga Light 3, dan juga di bagian tengah lidah sepatunya juga sama. Di Li-Ning Saga Light 4 itu dihilangkan ya untuk pengait-pengait sepatu yang ada di bagian tengahnya itu. Jadi itu perbedaan desain di bagian tali sepatunya. Nah, kemudian untuk logo Li-Ning di area sepatu juga berubah ya, dimana sebelumnya logo Li-Ning di Saga Light 3 itu ada di bagian depan sisi luar sepatunya. Nah, sedangkan di Saga Light 4 ada di sisi luar bagian belakang sepatunya. Nah, kemudian untuk gradasi warna kedua sepatu ini hampir serupa ya. Jadi ada gradasi warna hitam ke orange, dan ini keren banget sih menurut saya. Tapi memang untuk perbedaannya itu ada di motif dan juga tekstur dari meshnya itu sendiri. Nah, kemudian di area belakang sepatu ini juga terlihat ada perbedaan ya, dimana Saga Light 3 di sisi luar bagian belakangnya terdapat tulisan LNBMT, sedangkan di Saga Light 4 diganti dengan seri sepatu itu, yaitu Saga Light 4 seperti itu. Dan di bagian belakang sepatu ini juga untuk synthetic leadernya memiliki pola dan juga motif yang berbeda ya, dimana Saga Light 4 itu polos dan ada area breathable-nya. Nah, kemudian di Li-Ning Saga Light 3 dia menggunakan cetakan atau emboss motif seperti itu tanpa breathable hole ya, seperti yang ada di Li-Ning Saga Light 4. Nah, kemudian di bagian insole-nya sendiri, nah ini yang paling menurut saya paling bagus ya untuk improvementnya di Li-Ning Saga Light 4, karena memang dia mengganti insole-nya dari yang sebelumnya flat polos seperti ini, dan sekarang sudah menggunakan insole yang menggunakan teknologi True Cushion ya, yang sama seperti yang ada di Li-Ning Cloud SX. Jadi ini benar-benar enak banget dan juga empuk banget, dimana memang untuk insole ini benar-benar bisa full support kaki kalian dan juga dapat meredam impact yang terjadi juga. Jadi bisa juga untuk mengurangi resiko cedera seperti itu. Nah, kemudian lanjut di bagian midsole dan outsole sepatu ini. Nah, di bagian midsole-nya sendiri terlihat tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi sama persis seperti seri sebelumnya, dan juga di bagian outsole-nya dengan pattern-pattern yang sama juga, dan untuk TPU insert-nya juga sama persis seperti yang ada di seri sebelumnya. Baik itu feelingnya, lembutnya, kemudian lengket dari si rubbernya itu sama persis. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakannya cuman di warnanya saja, dimana di Li-Ning Saga Light 3 itu berwarna orange, dan yang ada di Li-Ning Saga Light 4 untuk rubbernya sendiri berwarna navy seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai improvement yang ada di dalam sepatu ini dan juga perbedaannya dengan seri sebelumnya, yaitu Li-Ning Saga Light 3. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kenapa sih sepatu ini recommended dan worth it untuk dibeli. Nah, ada beberapa alasan menurut saya pribadi ya. Jadi yang pertama yaitu untuk desainnya sendiri. Untuk desainnya sendiri ini keren banget sih menurut saya, dan improvementnya itu benar-benar bagus banget menurut saya. Jadi ketika pertama kali saya lihat sepatu ini emang benar-benar saya udah wah ini keren banget sih desainnya, dan juga mix warnanya itu juga menurut saya keren-keren banget ya. Dan untuk motif meshnya ini juga bagus banget, jadi kelihatan mewah banget sepatunya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk finishing, build quality dan juga bahan yang dipakai itu benar-benar bagus banget ya. Kerasa banget pas sepatu ini dipegang, jadi solid banget rasanya dan juga enak banget ketika dipegang. Dari segi finishing sendiri, di lem-leman, kemudian di bagian jahitannya, dan juga untuk cutting-cutting dari bahan TPU-nya itu benar-benar rapi banget, jadi benar-benar enak banget lah ketika dilihat. Kemudian selanjutnya juga di bagian insole-nya. Nah, ini yang paling penting ya, karena memang sebelumnya insole-nya itu sendiri cuma flat polos seperti itu, seperti yang ada di Li-Ning Attack G8, jadi dia polos flat seperti itu. Nah, sekarang sudah dikasih insole yang memang benar-benar empuk dan juga full support. Nah, ini benar-benar merupakan improvement yang bagus sekali di Li-Ning Saga Light 4 ini. Nah, kemudian di bagian midsole dan outsole-nya sendiri saya nggak ada komplain sama sekali ya, karena memang untuk midsole dan outsole sepatu ini memang enak banget ketika dipakai, lembut, dan juga untuk outsole-nya atau rubbernya itu benar-benar lengket banget ketika dipakai, sama seperti yang ada di Li-Ning Saga Light 3 ini. Karena saya sudah pakai sepatu ini sekitar 2 atau 3 bulan ya, memang benar-benar enak banget ketika dipakai seperti itu.
Yang paling penting adalah harganya sebanding dengan kualitas yang kita dapetin, dan juga menurut saya ini jauh melebihi ekspektasi saya pribadi. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa alasan kenapa sepatu ini recommended dan worth it untuk dibeli. Tapi juga menurut saya ada beberapa yang sangat disayangkan yang dihilangkan di dalam upper sepatu ini dari seri sebelumnya. Nah, yang pertama yang menurut saya memang di bagian sininya. Nah, ini pengait-pengait tali sepatunya ini menurut saya ini menambah nilai estetik dari sepatu ini sendiri. Nah, di bagian Li-Ning Saga Light 4 ini memang dihilangkan ya. Jadi agak sedikit sayang kalau menurut saya pribadi, tapi itu pendapat saya pribadi ya. Kemudian untuk tingkat kelenturannya juga agak sedikit berbeda ya. Kalau di Li-Ning Saga Light 3 ini dia lebih lemes. Kalau di Saga Light 4 ini memang agak sedikit kaku. Nah, seperti ini. Ini juga mungkin dipengaruhi oleh bahan TPU-nya, di mana memang bahan TPU di Saga Light 4 ini dia full cover ya di bagian sininya. Kalau di Li-Ning Saga Light 3 dia kan putus-putus seperti ini, jadi itu mempengaruhi tingkat kelenturannya juga seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman kenapa sepatu ini worth it dan recommended banget untuk dibeli. Nah, kemudian kita akan menuju ke kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri menurut saya pribadi memang untuk improvement yang ada di dalam upper sepatu ini benar-benar membuat look sepatunya jadi lebih keren ya, dan juga lebih berkelas. Kemudian untuk insole-nya sendiri juga merupakan keputusan yang sangat tepat, di mana Li-Ning kasih kita insole yang benar-benar empuk dan juga benar-benar nyaman. Jadi sepatu ini terasa begitu perfect karena urusan look dia keren, kemudian urusan kenyamanan dia juga dapat, dan untuk performa sendiri sepatu ini didukung oleh stabilitas yang menurut saya ini bagus banget ya, dengan teknologi TPU insertnya yang lebih mirip crowbar lock ini. Dan menurut saya di range harga 400 sampai dengan 500 ribu rupiah, sepatu ini juga yang paling bagus kalau dari segi desain, kemudian dari kenyamanan, dan juga dari tingkat performanya seperti itu. Jadi sepatu ini menurut saya akan jadi primadona baru di range harga 420 sampai dengan 500 ribu rupiah. Nah, memang sih menurut saya untuk urusan desain, look, teknologi, dan juga fitur-fitur Li-Ning tidak pernah pelit walaupun di range harga yang terjangkau sekalipun. Jadi menurut saya brand-brand lain memang harus belajar dan juga hati-hati dengan Li-Ning ini, karena memang mereka benar-benar nggak main-main ketika mengeluarkan sebuah produk seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai pembahasan dan juga review dari sepatu Li-Ning Saga Light 4 ini. Jadi sepatu ini emang benar-benar keren banget dan juga recommended dan worth it untuk dibeli. Jadi buat kalian yang lagi pengen cari sepatu atau ganti sepatu lama, sepatu ini recommended banget buat kalian, dan saya memang benar-benar saranin kalian buat beli sepatu ini seperti itu. Nah, jadi demikian saja teman-teman untuk review Li-Ning Saga Light 4 ini. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa share video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.